Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah homeschooling pertemuan ke-11. Kali ini kita akan mengkaji tentang peraturan dan kebijakan homeschooling di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan Indonesia itu terdiri dari 3 jalur pendidikan ya, pendidikan formal, non formal, dan informal. Nah, untuk pendidikan informal yaitu pendidikan yang berlangsung di lingkungan keluarga ya, atau pendidikan di lingkungan keluarga. Nah, berdasarkan data atau laporan World Bank tahun 1980 yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan unsur yang mencakup semua aspek pembangunan dan memiliki implikasi. Artinya memang pendidikan ini merupakan sesuatu hal yang penting sekali teman-teman bagi perkembangan suatu negara ya. Negara yang maju, yang pembangunannya cepat atau pembangunannya bagus, itu pasti pendidikannya juga bagus gitu ya. Itu implikasi dari adanya pendidikan yang bagus, yang mana pada semua aspek tentunya harus ada pendidikan di sana gitu. Semua aspek itu pasti ada dalam kehidupan, semua aspek ada komponen pendidikan yang penting sekali dalam menunjang keberhasilan di setiap aspek tersebut gitu ya. Nah, untuk sekolah rumah atau homeschooling ya. Homeschooling itu di Indonesia ada 2 payung hukum yang menjadi landasan homeschooling diakui di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Sisdiknas ya, nomor 20 tahun 2003. Kemudian ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang sekolah rumah. Yang mana peraturan tersebut bernomor 129 tahun 2004 tentang sekolah rumah. Nah, kenapa ada peraturan-peraturan tersebut? Tentunya menegaskan bahwa kegiatan sekolah rumah itu legal gitu, dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sehingga dapat mengayomi serta mendukung terselenggaranya pendidikan rumah atau sekolah rumah yang menjadi sebagai salah satu alternatif pendidikan yang ada di Indonesia. Apa saja poin-poin yang ada di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang sekolah rumah tersebut? Dijelaskan di pasal 1 ayat 6 sampai dengan 7, yang mana menyebutkan bahwa sekolah rumah itu ada sekolah rumah tunggal, majemuk, dan komunitas gitu ya. Nah, di pasal ini, di ayat ini itu menjelaskan definisinya, yang mana sekolah rumah tunggal itu merupakan layanan pendidikan berbasis keluarga yang dilakukan oleh orang tua dalam satu keluarga untuk peserta didik dan tidak bergabung dengan keluarga lain yang menerapkan sekolah rumah tunggal lainnya. Itu di pasal 5. Sedangkan di ayat 6, di ayat 5 ya. Sedangkan di ayat 6, sekolah rumah majemuk adalah layanan pendidikan berbasis lingkungan yang diselenggarakan oleh orang tua dari 2 atau lebih keluarga lain dengan melakukan 1 atau lebih kegiatan pembelajaran bersama, dan kegiatan pembelajaran ini tetap dilaksanakan dalam keluarga. Itu definisi dari sekolah rumah majemuk atau homeschooling jenis majemuk. Nah, sedangkan di ayat 7-nya itu menjelaskan tentang homeschooling atau sekolah rumah komunitas. Itu kelompok belajar berbasis gabungan sekolah rumah majemuk yang menyelenggarakan pembelajaran bersama berdasarkan silabus, fasilitas belajar, waktu pembelajaran, dan bahan ajar yang disusun bersama oleh sekolah rumah majemuk bagi anak-anak sekolah rumah, termasuk menentukan beberapa kegiatan pembelajaran yang meliputi olahraga, musik, seni, bahasa, dan lainnya. Jadi seperti yang kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa sekolah atau homeschooling komunitas ini merupakan gabungan atau kumpulan dari berbagai macam sekolah rumah majemuk gitu ya, sehingga membentuk komunitas. Baik teman-teman mahasiswa, terkait dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 29 tahun 2014 tentang sekolah rumah, silakan teman-teman ngedownload ya, download di link berikut maupun di link lainnya yang dibagikan secara online seperti itu.
dan nanti akan kita coba kaji lebih dalam. Bahkan teman-teman mahasiswa bisa mempelajari secara mandiri ya terkait dengan isi maupun pelaksanaan dan apa yang terkandung di dalam peraturan tersebut gitu. Baik, berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tadi ya tentang sekolah rumah. Tadi di bagian pertama kita sudah membahas tentang pengertian sekolah rumah. Sekarang di termin kedua kita membahas tentang kurikulum ya. Nah, di pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa kurikulum yang diterapkan pada sekolah rumah mengacu pada kurikulum nasional ya. Kurikulum nasional. Pada pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Artinya, kurikulum yang ada di homeschooling itu memang idealnya mengacu pada kurikulum nasional. Nah, ini sangat berkaitan sekali nanti dengan ketika para homeschooler ini akan mendapatkan pengakuan dari pemerintah melalui jalur pendidikan kesetaraan. Artinya apa yang diajarkan di homeschooling itu juga harus mengacu pada kurikulum nasional ya, standar yang telah ditetapkan secara nasional oleh pemerintah. Adapun kurikulum di homeschooling atau sekolah rumah itu dibuat berdasarkan keputusan bersama antara orang tua dan anak serta mengutamakan minat dan bakat anak. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi anak dalam mengembangkan potensinya. Artinya apa? Kurikulum di homeschooling ini memang idealnya itu disusun atau dibuat berdasarkan kesepakatan antara orang tua anak yang lebih mengutamakan minat dan bakat anak. Jadi apa yang ingin ditonjolkan dari kurikulum homeschooling yang diterapkan gitu ya. Jadi kita akan tahu gitu. Kemudian hal ini didukung oleh Pasal 7 ayat 3, kurikulum nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang digunakan dapat berubah kurikulum pendidikan formal atau kurikulum pendidikan kesetaraan dengan memperhatikan secara lebih meluas atau mendalam tergantung pada minat, potensi dan kebutuhan peserta didik. Bahkan lingkungan sekitar juga sangat mempengaruhi proses pembelajaran dalam sekolah rumah. Jadi memang kurikulum yang disusun itu mengacu pada standar nasional ya, yang seperti pada kurikulum pendidikan formal maupun pada pendidikan kesetaraan ya, pendidikan non formal gitu. Kenapa? Karena kompetensi yang ingin dicapai itu kompetensi minimal itu akan sama sesuai dengan standar nasional pendidikan yang sudah ditetapkan seperti itu. Kemudian di bagian ketiga kita akan coba melihat tentang evaluasi. Nah, evaluasi di homeschooling itu sama sebenarnya sama dengan evaluasi pada pendidikan formal atau sekolah formal pada umumnya. Orang tua di sekolah rumah juga perlu membuat laporan kemajuan guna mengetahui perkembangan anak gitu ya, semacam portofolio tadi. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 9 yang berbunyi, laporan kemajuan adalah catatan kemajuan hasil belajar peserta didik berupa pencapaian kompetensi atau tingkat kompetensi. Nah, jadi kalau tadi di sekolah formal itu ada raport, kalau di sini adalah laporan kemajuan, bisa berbentuk seperti itu atau portofolio ya, portofolio dari peserta didiknya. Jadi dia akan tahu orang tua akan tahu sejauh mana perkembangan anaknya ya ketika belajar di homeschooling seperti itu. Sedangkan pada pasal 8 ayat 1 penilaian hasil belajar peserta didik di sekolah rumah atau homeschooling dan sekolah formal yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pada pasal 12 dijelaskan bahwa peserta didik di sekolah rumah dapat mengikuti ujian nasional atau UNPK pada satuan pendidikan formal atau non formal yang disetujui atau ditunjuk oleh Dinas Pendidikan kabupaten atau kota setempat. Jadi memungkinkan sekali peserta didik homeschooling ini untuk melakukan ujian nasional dalam menentukan kelulusan ya.
yang mana bisa di pendidikan non formal maupun di pendidikan formal ya. Namun agak sulit juga ketika di pendidikan formal, lebih cenderung ke pendidikan non formal dengan catatan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat gitu. Jadi ketika dia akan pindah jalur untuk mengikuti UN atau ujian kesetaraan seperti itu, maka dia harus melapor terlebih dahulu ke dinas untuk disetujui seperti itu. Barulah dia bisa mengikuti pendidikan kesetaraan untuk mendapat pengakuan bahwa dia telah melakukan pendidikan homeschooling. Pengakuan ijazahnya adalah pengakuan pendidikan ijazah di pendidikan non formal atau pendidikan kesetaraan. Oke, ini untuk absensi ya, silakan diisi absen untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Oke, kemudian di bagian 4 itu prosedur. Nah, secara lebih rinci pada ayat 2 terkait dengan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud di ayat 1 untuk sekolah rumah tunggal dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut. Jadi ini merupakan persyaratan dalam mengikuti atau menempuh pendidikan di homeschooling ya. Jadi ada persyaratan baik itu untuk sekolah tunggal, majemuk maupun komunitas gitu ya. Pertama ada identitas diri, orang tua dan peserta didik, surat pernyataan dari kedua orang tua yang menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan di sekolah rumah, kemudian surat pernyataan peserta didik yang telah berusia 13 tahun untuk bersedia mengikuti pendidikan di sekolah rumah, kemudian ada dokumen program sekolah rumah yang sekurang-kurangnya mencakup rencana pembelajaran. Jadi itu salah satu persyaratan ya, beberapa persyaratan yang diperuntukkan bagi sekolah rumah tunggal. Nah, adapun untuk sekolah rumah majemuk harus melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan pada ayat 3 gitu ya. Identitas diri, surat pernyataan, kemudian surat pernyataan peserta didik berusia 13 tahun dan dokumen program sekolah rumah sekurang-kurangnya mencantumkan rencana pembelajaran. Nah, sedangkan untuk sekolah rumah komunitas itu diatur di ayat 4-nya, yang mana sekolah rumah komunitas wajib memperoleh izin pendirian satuan pendidikan non formal sebagai kelompok belajar dari Dinas Pendidikan atau dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi ketika kita ingin mengikuti homeschooling komunitas, homeschooling komunitas tersebut harus sudah memiliki izin dulu, izin pendirian satuan PNF gitu ya, sebagai kelompok belajar. Nanti mereka akan diakomodir untuk mengikuti pendidikan non formal atau pendidikan kesetaraan di satuan PNF-nya tersebut. Baik teman-teman mahasiswa, mungkin itu saja materi kita pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan peraturan pemerintah dan kebijakan lah tentang homeschooling itu sendiri ya. Terima kasih atas partisipasinya. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti kita akan komunikasikan, kita akan diskusikan di grup WhatsApp ya, grup WhatsApp kita. Nanti akan kita coba diskusikan lebih dalam ya. Mungkin itu sebagai pengantar materi kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikut.